Rela dinikahi majikan ayahku demi membayar hutang ayahku padanya. Namun saat malam pertama aku dibuat syok karena alasan lain ia menikahiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku berdiri di depan cermin, memandangi sosokku yang terbungkus kebaya merah dengan sulaman emas. Wajahku pucat, mata sembab, dan bibir gemetar. Ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup seorang wanita. Tapi bagiku, ini adalah hari di mana aku menjual diri sendiri. Sudah siap, Dinda? Suara ibu membuyarkan lamunanku. Ia masuk ke kamar dengan wajah yang tak kalah tegang. Tangannya menggenggam erat tasbih, butiran kayunya bergemerincing tak beraturan. Aku mengangguk pelan, tak sanggup mengeluarkan suara. Lidahku terasa seperti dilapisi kapas, kering dan keluh. Di luar, suara adzan maghrib berkumandang, mengingatkanku bahwa sebentar lagi aku akan dipersunting oleh seorang lelaki yang usianya lebih tua dari ayahku sendiri. Dinda, ibu minta maaf. Ibu tiba-tiba memelukku erat, tubuhnya bergetar. Bau minyak angin yang selalu melekat pada bajunya menusuk hidungku. Kami tidak punya pilihan lain. Utang ayahmu. Aku tahu, Bu. Potongku cepat sebelum ia melanjutkan. Aku tidak tahan mendengar lagi alasan itu. Tidak tahan mengingat bagaimana ayahku, lelaki yang dulu selalu kukagumi, kini terbaring lemah di rumah sakit sementara hutangnya pada Pak Anang menumpuk seperti gunung. 3 bulan lalu, ayahku terkena stroke setelah dikejar-kejar debt collector. Pak Anang, majikannya selama 20 tahun di perusahaan kontraktor, adalah satu-satunya yang bersedia menolong, dengan syarat aku menjadi istrinya. Tuan Anang baik, Dinda, bisik ibu seolah membaca pikiranku. Dia berjanji akan memperlakukanmu dengan hormat. Aku memicingkan mata, menahan air mata yang hendak jatuh. Baik? Lalu apa baiknya memaksa seorang gadis muda menikahi lelaki sepantaran dirinya? Tapi aku mengatupkan mulut. Ibu sudah cukup menderita. Di ruang tamu, Pak Anang sudah menunggu di sofa, mengenakan jas hitam yang membuatnya tampak lebih berwibawa dari biasanya. Matanya yang tajam langsung menangkap kehadiranku. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat napasku tersendat. Apakah itu penyesalan? Atau justru kemenangan? Dinda, sambutnya dengan suara serak, tangannya yang besar menggapai ke arahku. Kau cantik sekali. Aku memaksakan senyum, merasakan setiap langkahku ke arahnya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di meja sudah tersedia akta nikah dan pena. Ayahku tidak bisa hadir. Dia masih di rumah sakit, tapi surat kuasanya sudah ditandatangani. Ketika kuambil pena itu, tanganku gemetar begitu hebat sampai Pak Anang harus memegangiku untuk menstabilkannya. Sentuhannya hangat, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Ini untuk keluargamu, bisiknya hanya untuk kudengar, sementara penghulu mulai membacakan ayat-ayat pernikahan. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Tapi yang kudengar justru suara Reza, mantan pacarku, bergema dalam kepalaku. Kau gila, Dinda, menikahi kakek-kakek hanya untuk uang. Air mata akhirnya jatuh ketika penghulu menyuruhku mengucapkan ijab kabul. Suaraku pecah saat mengatakannya, dan dalam sekejap, aku resmi menjadi istri Anang Wisnugroho, seorang duda kaya berusia 55 tahun yang kubenci sekaligus kuharapkan menjadi penyelamat keluargaku. Ketika tamu-tamu mulai memberi selamat, aku hanya bisa tersenyum hampa. Malam ini, aku akan dibawanya ke rumah mewahnya. Malam ini, aku harus menyerahkan keperawananku pada seorang yang hampir tidak kukenal. Dan yang paling menghancurkan, ini baru bab pertama dari neraka yang kupilih sendiri. Mobil mewah Pak Anang meluncur perlahan menyusuri jalanan sepi, membawaku jauh dari rumah sederhana yang kutinggali selama 25 tahun. Aku duduk di sampingnya, tubuh kaku,
Tangan tergenggam erat di atas rok kebaya yang sudah kusut. Bau parfumnya yang mahal, kayu-kayuan dengan sentuhan ember, memenuhi kabin, membuatku sedikit pusing. "Kau tidak perlu tegang begitu," ujar Pak Anang tiba-tiba, suaranya lebih lembut daripada biasanya. Matanya masih tertuju pada jalan, tapi aku bisa melihat bayangan senyum kecil di sudut bibirnya melalui pantulan kaca depan. Aku tidak menjawab. Pandanganku tertuju pada cincin kawin emas yang melingkar di jari manisku. Begitu berat, begitu asing. Seperti belenggu yang mengikatku pada takdir yang tidak kupilih. Ketika mobil melewati gerbang besi rumah megahnya di kawasan Pondok Indah, perutku mulas. Aku pernah kesini sekali, waktu kecil, ketika ayahku mengantarkan dokumen pada akhir pekan. Dulu aku mengagumi kolam renang birunya. Taman yang luas seperti di film-film. Sekarang semuanya terasa seperti bagian dari penjara mewah. Pelayan rumah sudah berbaris di teras menyambut kedatangan kami. "Selamat malam, Tuan." "Selamat malam, Nyonya." Sapa mereka serempak. Kata Nyonya itu terasa seperti pisau yang menancap di dadaku. Kamarnya ada di ujung koridor lantai 2. Begitu besar. Lebih luas dari seluruh rumah orang tuaku. Ranjang king size dengan kelambu sutra, lukisan-lukisan mahal di dinding, dan aroma lavender yang menyengat. Aku berdiri di depan pintu, enggan melangkah masuk. "Kau bisa beristirahat dulu," kata Pak Anang sambil melepas jasnya. "Aku akan mandi dulu." Aku mengangguk kaku. Lalu ketika pintu kamar mandi tertutup, akhirnya kulepaskan semua ketegangan. Lututku gemetar, dan tanpa kusadari air mataku mengalir deras. Aku meremas-remas kebayaku, berusaha menenangkan diri. "Ini hanya tubuhmu, Dinda," bisikku dalam hati. "Kau bisa melewati ini. Untuk ayah, untuk ibu." Suara air dari kamar mandi berhenti, dan jantungku berdegup kencang. Pak Anang keluar hanya dengan mengenakan bathrobe, rambutnya masih basah. Aku langsung menunduk, wajah memanas. "Dinda," panggilnya pelan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berani menatapnya. Tapi yang kulihat bukanlah sorot mata penuh nafsu seperti yang kubayangkan. Matanya justru penuh dengan belas kasihan. "Kau pucat sekali," ujarnya sambil duduk di kursi di seberangku, menjaga jarak. "Aku tahu kau tidak mau melakukan ini." Aku terkejut. Bibirku bergetar tapi tak ada kata yang keluar. "Aku tidak akan memaksamu," lanjutnya, suaranya berat. "Pernikahan ini hanya formalitas. Untuk melunasi utang ayahmu, dan..." Ia menghela napas, "untuk alasan tertentu yang akan kujelaskan lain kali." Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Tapi saya..." "Kau aman di sini," potongnya tegas. "Aku akan tidur di kamar sebelah. Kamar ini milikmu sekarang." Dengan itu, ia berdiri dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. "Dan Dinda, aku benar-benar minta maaf." Pintu tertutup dengan lembut, meninggalkanku sendirian dalam kebingungan. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bercampur dengan rasa lega yang tak terduga. Aku terjatuh di tepi ranjang, tubuhku lemas. Malam pertamaku sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada paksaan, tidak ada teriakan, tidak ada rasa sakit. Hanya keheningan dan sebuah pengakuan aneh dari pria yang seharusnya menjadi monster dalam hidupku. Tapi justru itu yang membuatku semakin curiga. Apa sebenarnya motif Pak Anang? Mengapa ia bersedia membayar lunas utang ayahku yang miliaran rupiah, hanya untuk tidak menyentuhku sama sekali? Dan yang paling menggangguku, kenapa di balik semua ini, ada bagian kecil dari diriku yang justru kecewa? Matahari pagi menyelinap melalui tirai sutra kamar, membangunkanku dari tidur yang gelisah. Tubuhku masih kaku ketika kusadari ini pagi pertamaku sebagai Nyonya Anang Wisnugroho. Ranjang yang terlalu besar ini terasa asing,
sepinya menusuk tulang. Aku memandang langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal mewah, mencoba mencerna kenyataan bahwa rumah megah ini sekarang milikku, setidaknya di atas kertas. Suara ketukan pelan di pintu membuatku terkejut. Nyonya sudah bangun. Suara seorang perempuan parubaya. Kulepaskan selimut dan membuka pintu, menemukan seorang ibu berkebaya abu-abu dengan senyum tulus. Saya Ibu Surti, kepala rumah tangga di sini. Tuan Anang meminta saya mengantarkan sarapan dan menjelaskan rutinitas rumah. Dia memasukkan troli berisi makanan lengkap, jus jeruk segar, nasi uduk, soto Betawi, dan buah-buahan impor. Perutku keroncongan, tapi pikiranku terlalu penuh untuk menikmatinya. "Di mana suami saya?" tanyaku sebisanya, masih canggung menyebut Pak Anang dengan sebutan itu. Ibu Surti mengatur piring di meja kecil dekat jendela. "Tuan sudah berangkat ke kantor sejak subuh. Beliau bilang Nyonya boleh istirahat dulu, beres-beres barang, atau jalan-jalan lihat rumah." Matanya berbinar. "Rumah ini besar sekali. Loh, Tuan Anang tinggal sendirian sejak anak-anaknya pindah." Setelah Ibu Surti pergi, aku mulai menjelajahi kamar yang ternyata adalah suite mewah lengkap dengan ruang rias, ruang santai kecil, dan balkon pribadi. Lemari besi di sudut terbuka sebagian, dan tanpa sengaja kulihat tumpukan dokumen hukum dengan namaku dan Pak Anang di atasnya. Dengan hati berdebar, kuambil salah satu berkas. Kontrak pernikahan dengan klausul aneh. Aku akan mendapatkan tunjangan bulanan besar, hak atas kamar pribadi, dan yang membuat napasku tersendat, perlindungan hukum dari mantan istri Pak Anang, Yuni Ratnasari. Ada catatan tambahan tulisan tangan. Dinda tidak boleh tahu alasan sebenarnya sebelum waktunya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. "Dinda." Aku menjatuhkan dokumen itu begitu melihat Pak Anang sudah berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja lengan panjang yang membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Matanya langsung menangkap dokumen yang berserakan. Aku tidak sengaja. Gumamku panik. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekatku. "Sudah kuduga kau akan menemukan ini cepat atau lambat." Tangannya yang besar mengusap wajahnya yang tiba-tiba terlihat lelah. "Aku harus jujur padamu, Dinda. Pernikahan kita bukan hanya tentang utang ayahmu." Dia mengeluarkan smartphone-nya dan memperlihatkan foto seorang wanita cantik tapi bermata tajam. "Ini Yuni, mantanku. Dia mengancam akan mengambil separuh hartaku lewat pengadilan dengan alasan aku menelantarkannya, padahal dialah yang berselingkuh." Matanya berapi-api. Tapi hakim cenderung memihak istri, apalagi kami punya 2 anak bersama. Aku mulai memahami. Jadi, pernikahan kita adalah bukti bahwa aku sudah memenuhi kewajiban sebagai suami, sambungnya cepat. Dengan menikahimu, seorang perempuan muda dari keluarga sederhana, aku bisa membuktikan pada pengadilan bahwa Yuni hanya memburu harta. Dia menatapku dalam-dalam. "Aku janji, setelah sidang selesai, kita bisa bercerai dengan damai. Kau akan kubekali cukup untuk hidupmu dan keluargamu." Angin pagi tiba-tiba terasa dingin. Aku mengerti logikanya, tapi tetap saja sakit. Aku hanya pion dalam permainan hukum orang kaya. "Berapa lama?" Suaraku serak. 6 bulan paling lama." Dia berdiri dan berjalan ke jendela. "Selama itu, kau bebas melakukan apa saja. Belanja, kuliah lagi, jalan-jalan. Aku akan biayai semuanya. Hanya..." Dia berhenti. Kita harus terlihat seperti pasangan bahagia di depan umum. Aku memandangi cincin kawin di jariku yang tiba-tiba terasa semakin berat. Dan di belakang pintu tertutup. "Dinda," ucapnya lembut, "kau seperti anakku sendiri. Aku tidak akan pernah menyentuhmu tanpa persetujuanmu." Ada kesedihan dalam suaranya yang membuatku ingin percaya. Tapi ketika dia pergi meninggalkanku sendirian lagi,
Aku menatap dokumen-dokumen itu dengan perasaan hampa. 6 bulan. Hanya 6 bulan menjadi istri boneka seorang pria yang ternyata tidak lebih baik atau lebih buruk dari yang kukira. Hanya seorang lelaki terluka yang bermain catur dengan hidupku. Dan bagian terburuknya, aku tidak tahu harus marah atau lega. Minggu pertama di rumah megah Pak Anang terasa seperti berada dalam mimpi buruk yang absurd. Setiap pagi, aku terbangun dengan suara burung-burung eksotis yang berkicau di taman luas belakang rumah. Suara yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku semakin sadar bahwa ini bukan tempatku. Kamar seluas 50 meter persegi dengan kasur spring bed termahal, kamar mandi marmer berisi perlengkapan spa, dan lemari pakaian yang sudah diisi dengan busana-busana desainer. Semua ini seharusnya membuatku bahagia. Tapi yang kurasakan justru keterasingan yang dalam. Seperti ikan yang dipindahkan ke akuarium mewah tapi tetap rindu pada kolam berlumpur asalnya. Hari ini, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Pak Anang memintaku menemani makan malam bersama di ruang makan utama. Aku berdiri di depan lemari pakaian selama 20 menit, membolak-balik puluhan gaun mahal yang tidak pernah kubeli. Akhirnya memilih yang paling sederhana, kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Aku bahkan tidak tahu dress code untuk makan malam dengan suami di rumahnya sendiri. Ketika turun ke lantai dasar, aroma makanan lezat sudah memenuhi rumah. Ruang makan yang selama ini selalu sepi sekarang terasa hidup dengan hiasan bunga segar dan peralatan makan kristal berkilauan. Pak Anang sudah duduk di ujung meja panjang, tengah menyelesaikan panggilan telepon bisnis. "Ah, Dinda," ujarnya begitu melihatku, langsung menutup telepon. "Kau cantik sekali." Aku tersipu malu, tidak terbiasa dengan pujian langsung seperti itu. "Terima kasih," bisikku sambil duduk di kursi yang ditunjukkan pelayan, tepat di sebelah kanannya, bukan di seberang seperti yang kuharapkan. Makanan dihidangkan secara prasmanan, tapi Pak Anang sendiri yang mengambilkan nasi dan lauk untukku. "Aku tahu ini semua masih asing," ujarnya sambil menuangkan air mineral ke gelasku. "Tapi aku ingin kau merasa di rumah." Aku mengangguk, mencoba menikmati sop buntut yang rasanya lebih lezat dari apapun yang pernah kucicipi. "Rumah ini sangat besar untuk satu orang," kataku sekedar basa-basi. Matanya berbinar. "Dulu ramai, waktu anak-anakku masih kecil." Ada nostalgia dalam suaranya. Siska, anak bungsuku, baru pindah ke apartemennya sendiri tahun lalu. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, suara langkah cepat terdengar dari lorong. "Ayah, aku." Seorang perempuan cantik sekitar usia akhir 20-an berhenti mendadak di pintu ruang makan. Matanya membelalak melihatku. Rambut coklatnya yang panjang terurai sempurna. Tubuhnya ramping dengan balutan dress hitam yang pasti berharga jutaan. "Siska," sapa Pak Anang dengan nada datar. "Kau tidak bilang akan datang." Perempuan itu, Siska, memandangiku dari ujung kepala sampai kaki, bibirnya menyungging sinis. "Oh, jadi ini istri barumu yang terkenal itu?" Suaranya seperti pisau yang dilumuri madu. Aku pikir lebih muda lagi. Aku menelan ludah, perutku mulas. "Siska," tegur Pak Anang keras. "Ini Dinda, istriku." "Dinda, ini putriku, Siska." Aku mencoba tersenyum, mengulurkan tangan. "Senang bertemu." "Dengar, Ayah," Siska memotong, sengaja mengabaikan uluran tanganku. "Aku butuh tanda tangan untuk izin kartu kredit baru. Yang lama sudah limit." Dia melempar dokumen ke meja, membuat gelas-gelas bergetar. Pak Anang menghela napas. "Kita bicarakan nanti. Sekarang aku sedang makan malam dengan istriku." "Istriku," kata itu menggema di kepalaku. Kedengarannya begitu aneh. Siska mengangkat alis. "Istri? Atau boneka pajangan?" Dia tertawa getir sebelum berbalik pergi. "Sudahlah, aku tunggu di ruang tamu. Jangan lama-lama, nanti pacarku jemput."
Suasana makan malam yang tadinya mulai nyaman sekarang hancur berantakan. Pak Anang memegangi dahinya yang berkerut. Maafkan Siska. Dia sulit menerima kehadiranmu. Aku memainkan sendok di sup yang tiba tasa kehilangan rasanya. Aku mengerti. Tapi yang tidak kukatakan adalah betapa sakitnya penghinaan itu. Betapa kata-kata Siska seperti mencabik harga diriku yang sudah rapuh. Sebenarnya, lanjut Pak Anang dengan suara rendah, ada alasan lain aku mengajakmu makan malam. Dia mengeluarkan amplop coklat dari saku jasnya. Besok ada acara amal di Hotel Indonesia. Aku ingin kau menemaniku. Aku membuka amplop itu dengan gemetar. Di dalamnya ada undangan mewah dan kartu kredit platinum atas namaku. Tapi aku tidak bisa. Kau bisa, potongnya lembut. Aku sudah memesan gaun dan perhiasan untukmu. Penata rias akan datang jam 3 sore. Matanya memancarkan keyakinan yang membuatku sulit menolak. Ini bagian dari perjanjian kita, Dinda. Dunia harus melihat kita sebagai pasangan bahagia. Malam itu, setelah kembali ke kamarku, aku berdiri lama di depan cermin, memandangi wanita asing yang menatap balik. Gaun-gaun mewah di lemari, kartu kredit di tangan, janji kehidupan mewah, semuanya terasa seperti kostum dalam sandiwara absurd. Tapi yang paling menggangguku adalah pertanyaan yang terus mengusik. Ketika besok aku berdiri di samping Pak Anang di depan semua orang, akankah aku hanya memainkan peran? Atau jangan-jangan ada bagian kecil dari diriku yang mulai menikmati kehidupan bariku yang rumit ini? Acara amal di Hotel Indonesia ternyata lebih menegangkan dari yang kubayangkan. Sepanjang perjalanan di mobil mewah Pak Anang, tanganku berkeringat dingin, terus memainkan lipatan gaun evening gaun biru navy yang harganya mungkin setara gaji setahun ayahku. Make up profesional dan rambut yang ditata sedemikian rupa oleh stylist ternama justru membuatku semakin tidak mengenali diri sendiri di kaca spion. Kau tidak perlu gugup, ujar Pak Anang tiba-tiba, tangannya yang hangat menutupi genggamanku yang dingin. Mereka semua hanya manusia biasa seperti kita. Tapi ketika mobil Mercedes hitam kami berhenti di depan karpet merah, disambut blitz kamera dan sorotan lampu, aku tahu ini bukan dunia biasa-ku. Langkahku sempat goyah ketika turun, tapi dengan sigap Pak Anang menyelipkan tangannya di pinggangku, menarikku mendekat dengan pose yang intim tapi sopan. Anang Wisnugroho dan istri, teriak seorang fotografer. Tersenyum, sayang, bisik Pak Anang di telingaku. Nafasnya hangat membuat bulu kuduku berdiri. Aku memaksakan senyum, tapi yang terjadi adalah ekspresi kaku yang mungkin lebih mirip orang kesakitan. Tubuhku tegang ketika puluhan lensa kamera mengarah pada kami. Sorotan lampu membuat mataku perih. Tiba-tiba, aku merasakan jari-jari Pak Anang dengan lembut menggosok punggungku, gerakan kecil yang menenangkan. Tarik nafas dalam, bisiknya hanya untuk kudengar. Bayangkan kita sedang di kebun belakang rumah, hanya berdua. Anehnya, trik itu bekerja. Perlahan tubuhku mulai rileks, senyumku terlihat lebih alami. Pak Anang memandu kami melewati kerumunan dengan percaya diri, memperkenalkanku pada satu persatu tamu penting, direktur bank, menteri, bahkan selebriti papan atas. Dan ini istriku, Dinda, ujarnya bangga setiap kali, seolah aku benar-benar dicintainya. Di meja VIP kami duduk bersama beberapa pengusaha besar. Awalnya aku hanya diam, terlalu takut mengatakan hal yang salah. Tapi ketika diskusi beralih ke topik pendidikan, bidang yang kugeluti sebelum semua ini terjadi, tanpa sadar aku mulai memberikan pendapat. Menurut saya, masalah utama pendidikan kita adalah... Suaraku terdengar lebih percaya diri dari yang kuduga. Yang mengejutkan, Pak Anang membiarkanku berbicara, bahkan sesekali menambahkan poin-poin yang memperkuat argumenku. Matanya berbinar bangga, membuat dadaku terasa hangat. Kau luar biasa, bisiknya di sela-sela acara, tangannya tak sengaja menyentuh pundakku.
Mereka semua terkesima. Malam itu mencapai puncaknya ketika kami berdansa di lantai dansa. Aku yang tidak punya pengalaman menari ballroom sempat panik, tapi Pak Anang memandu gerakanku dengan sabar. "Letakkan tanganmu di sini," bisiknya sambil menempatkan tanganku di pundaknya. "Ikuti gerakanku." Dengan satu tangan di pinggangku dan satu lagi menggenggam tanganku, kami berputar perlahan mengikuti irama musik. Bau parfumnya yang mahal, kayu-kayuan dengan sentuhan vanila, membuat pusing kepalaku. Jarak kami begitu dekat sampai aku bisa melihat uban halus di pelipisnya, kerutan kecil di sudut matanya ketika tersenyum. "Kau pelajar cepat," pujinya, membuat pipiku memerah. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang aneh. Di tengah keramaian ini, di pelukan pria yang seharusnya kuhindari ini, aku merasa aman, terlindungi. Bahkan mungkin gadis muda berbikini ketat tiba-tiba menyela kami, mengalungkan kalungan bunga pada Pak Anang. "Untuk donasi terbesar malam ini," serunya riang sebelum mencium pipi Pak Anang. Aku kaku. Ada sesuatu yang menusuk di dadaku melihat adegan itu. Kecemburuan? Tidak mungkin. Tapi Pak Anang segera melepas kalungan bunga itu dan mengalungkannya padaku. "Ini untuk istriku yang cantik," ujarnya lantang, diikuti tepuk tangan hadirin. Dalam perjalanan pulang, kami duduk berdampingan dalam keheningan yang nyaman. Mobil melewati jalanan Jakarta yang masih ramai, lampu-lampu kota berkelap-kelip melalui jendela. "Terima kasih untuk malam ini," ucapku pelan. Pak Anang menoleh, matanya lembut dalam cahaya remang-remang. "Tidak, Dinda. Aku yang harus berterima kasih." Suaranya serak. Sudah lama aku tidak merasakan kebahagiaan sederhana seperti ini. Ketika tangannya tanpa sadar meraih tanganku, aku tidak menariknya. Kehangatan telapak tangannya terasa nyaman, akrab dalam cara yang seharusnya tidak boleh kulakukan. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di balkon kamar, memandangi bintang-bintang yang nyaris tak terlihat di langit Jakarta yang terpolusi. Ada pertanyaan mengganggu yang tak bisa kuusir. Apakah perasaan aneh ini hanya karena aku bermain peran terlalu baik? Atau apakah garis antara sandiwara dan kenyataan mulai kabur? Dan yang paling mengkhawatirkan, jika ini hanya sandiwara, mengapa hatiku berdebar kencang setiap kali dia tersenyum padaku? Pagi itu, aku sedang asyik membaca buku di balkon kamar sambil menyeruput teh chamomile ketika Ibu Surti datang dengan wajah pucat. "Nyonya, ada tamu." "Bu Yuni," bisiknya gugup, seolah menyebut nama itu saja sudah menakutkan. Sendok di tanganku berdentang keras mengenai piring cangkir. Yuni Ratnasari, mantan istri Pak Anang, wanita yang menjadi alasan utama pernikahan paksaku ini. Aku belum pernah bertemu langsung, tapi bayangannya selalu menghantuiku sejak melihat dokumen-dokumen rahasia itu. "Di mana dia?" tanyaku sambil berusaha menenangkan suara yang gemetar. "Di ruang tamu utama. Tuan Anang sedang di kantor. Sudah saya telepon tapi belum bisa dihubungi." Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri. Gaun santuiku yang sederhana tiba-tiba terasa tidak pantas menghadapi lawan yang jelas berasal dari dunia berbeda. Tapi aku menegakkan bahu. Ini rumahku sekarang, setidaknya di atas kertas. Ruang tamu utama terasa seperti medan perang ketika aku memasuki ruangan itu. Di sofa kulit putih duduk seorang wanita dengan penampilan yang membuatku tertegun. Yuni Ratnasari mungkin sudah berusia 50-an, tapi penampilannya sangat terawat. Rambut hitam lurus sempurna, tubuh ramping dalam setelan Chanel, dan mata tajam yang langsung mengevaluasiku dari ujung kepala sampai kaki. "Jadi ini istri penggantiku," ujarnya dengan suara serak akibat rokok mahal yang sedang dia hisap. "Lebih muda dari yang kuduga." Aku berusaha tersenyum sopan sambil duduk di hadapannya. "Bu Yuni, apa yang bisa saya bantu?" Dia mengeluarkan dokumen dari tas Hermesnya dan melemparkannya ke meja marmer. "Beritahu suamimu bahwa gugatan cerainya tidak akan semudah itu." Matanya menyipit.
Dia pikir dengan menikahi boneka cantik seperti kamu, hakim akan berpihak padanya. Aku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Surat gugatan balik dengan tuntutan yang membuat mataku berkedip-kedip. 50% harta Gonogini, hak asuh atas perusahaan keluarga, bahkan tunjangan bulanan yang jumlahnya membuat pusing. Bu Yuni, ucapku perlahan, saya tidak tahu detail permasalahan antara Anda dan suami saya. Tapi, suamimu? Yuni tertawa getir sambil berdiri dan berjalan mengelilingi ruangan seperti predator. Kamu tahu berapa tahun aku membangun bisnis bersamanya? Kamu tahu berapa banyak keringat dan air mata yang aku korbankan? Tiba-tiba dia berhenti tepat di depanku. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci. Dan sekarang datang kamu, gadis kecil yang bahkan belum lahir saat kami menikah, mau menikmati hasil jerih payahku. Bau parfumnya yang mahal tapi menyengat membuatku ingin muntah. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, berusaha tidak menunjukkan ketakutan. Saya tidak menginginkan harta siapapun, jawabku tegas. Yuni mengangkat alis, lalu tiba-tiba meraih tanganku dengan kasar, memeriksa cincin kawin di jariku. Cartier 3 karat, desisnya sinis. Dia memang selalu murah hati pada istri-istrinya. Tiba-tiba pintu terbuka dengan suara keras. Pak Anang berdiri di sana, wajahnya merah padam. Yuni, apa yang kau lakukan di rumahku? Suasana langsung berubah jadi tegang. Yuni perlahan melepaskan tanganku, tapi tidak sebelum mencubitnya cukup keras sampai aku menahan kesakitan. Anang sayang, sambutnya dengan manis palsu. Aku hanya ingin berkenalan dengan istri barumu. Pak Anang langsung berdiri di antara kami, postur tubuhnya yang besar melindungiku. Keluar dari rumahku. Sekarang. Yuni tidak terburu-buru. Dia mengambil tasnya dengan elegan, tapi sebelum pergi, dia membisikkan sesuatu di telingaku yang membuat darahku membeku. Dia akan memperlakukanmu sama seperti memperlakukanku. Tunggu saja, boneka kecil. Begitu Yuni pergi, Pak Anang langsung berlutut di depanku. Dia menyakitimu? Tanyanya khawatir, memeriksa tanganku yang sudah memerah karena cubitan. Aku menggeleng, tapi air mata sudah menggenang. Apa yang dia maksud dengan memperlakukan sama? Pak Anang menghela napas panjang sebelum duduk di sampingku. Yuni dan aku, itu cerita panjang. Tapi percayalah, Dinda, aku tidak seperti yang dia katakan. Tapi keraguan sudah terlanjur tertanam. Aku memandangi pria di hadapanku. Wajahnya yang biasanya tegar sekarang terlihat lelah. Kerutan di dahinya lebih jelas dari biasanya. Siapa sebenarnya suamiku ini? Pahlawan yang menyelamatkanku dari utang ayah? Atau monster seperti yang Yuni katakan? Dia mengancam akan menggugat lebih banyak harta. Bisikku. Pak Anang mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi jangan khawatir. Tangannya meraih tanganku, kali ini dengan lembut. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Pak Anang memintaku tidur di kamarnya. Di ranjang terpisah tentu saja. Untuk jaga-jaga, katanya. Aku setuju, terlalu trauma untuk sendirian. Tapi ketika aku terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, kudapati Pak Anang sedang duduk di balkon, memandangi bulan dengan botol whisky di tangannya. Dalam cahaya remang-remang, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, air mata di pipinya. Dan di saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin, di balik semua kekuatan dan kekayaannya, Pak Anang lebih terluka daripada yang pernah kuduga. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai peduli. Terlalu peduli. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya kunikmati dari balkon kamar terasa menusuk mata yang sembab akibat kurang tidur. Telepon dari ibu di pagi buta masih terngiang-ngiang. Di telingaku, Dinda, ayah dirawat lagi. Dokter bilang ada komplikasi dari strokenya yang dulu. Aku menatap ponsel yang bergetar di atas meja.
Sebuah nomor tak dikenal. Begitu kangkat, suara kasar langsung menyambar. "Putri Pak Ridwan ya? Bilang sama bapak lo, utang 500 juta jatuh tempo besok. Kalau enggak lunas, kita yang akan melunasi dengan caranya sendiri." Tanganku gemetar sampai hampir menjatuhkan ponsel. Ini bukan debt collector biasa. Intonasinya mengandung ancaman yang lebih gelap dari sekadar tagihan. Aku langsung menelepon ibu, tapi yang kudapat hanya tangisan histeris. "Dinda, ayah meminjam lagi. Aku tidak tahu dari siapa. Mereka sudah datang ke rumah, memecahkan jendela." Dengan napas tersengal, aku mengetuk pintu kamar kerja Pak Anang. Begitu masuk, kudapati dia sedang serius berbicara dengan pengacaranya membahas gugatan Yuni. "Ada apa, Dinda?" tanyanya begitu melihat wajahku yang pasti pucat. Air mata akhirnya meledak. Ayahku meminjam uang lagi. Dan debt collector mengancam." Wajah Pak Anang berubah keras. Dengan gerakan cepat, dia mengakhiri telepon dan mendekatiku. "Berapa jumlahnya?" 500 juta jatuh tempo besok, bisikku, malu sampai ke tulang sumsum. Pengacaranya, Pak Hendra, menghela napas. "Ini akan jadi masalah. Jika kita membayar, mereka akan tahu Anda adalah sumber dana tak terbatas." Pak Anang memandangku lama, lalu tiba-tiba mengambil jaketnya. "Kita ke rumah sakit. Sekarang." Mobil hitamnya meluncur cepat melewati jalanan Jakarta. Aku duduk di sampingnya, tangan terkepal erat di pangkuan. "Maafkan aku," bisikku hampir tak terdengar. Dia tidak menjawab, tapi tangannya yang sedang memegang setir meraih tanganku sebentar, memberi tekanan hangat yang membuatku sedikit tenang. Rumah sakit tempat ayahku dirawat jauh lebih sederhana dari yang kubayangkan. Bau desinfektan bercampur dengan aroma obat-obatan menyergap begitu pintu lift terbuka. Ketika kami tiba di kamar ayah, jantungku hampir berhenti. Pria yang dulu gagah kini terlihat rapuh sekali di balik selimut rumah sakit. Wajahnya pucat dengan selang infus di tangannya. "Ayah." Aku berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangannya yang dingin. Matanya terbuka perlahan. "Dinda, maafkan ayah," bisiknya serak. Ibu yang duduk di sudut ruangan langsung berdiri begitu melihat Pak Anang. "Tuan Anang, kami." "Tidak usah," potong Pak Anang halus. "Saya di sini sebagai menantu." Kata "menantu" itu diucapkannya dengan berat, tapi tulus. Dokter yang datang menjelaskan kondisi ayah, stroke ringan akibat tekanan darah tinggi, ditambah stres akut. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah luka di punggungnya, tanda-tanda kekerasan. "Mereka memukul ayah?" tanyaku gemetar pada ibu. Ibu mengangguk sambil menangis. "3 orang datang kemarin malam. Mengancam akan membakar rumah kalau..." Pak Anang tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. "Saya perlu nama dan deskripsi debt collector ini," katanya pada ibu dengan suara yang tiba-tiba berubah dingin. Selama 2 jam berikutnya, aku menyaksikan sisi lain dari suamiku. Dengan beberapa telepon, dia menggerakkan jaringan yang tidak kukenal. Seorang jenderal polisi, pengacara kriminal terkenal, bahkan seseorang yang dia sebut Bos Andi dari Glodok. "Masalahnya selesai," ujarnya padaku sambil duduk kembali di samping tempat tidur ayah. "Utang akan dilunasi, tapi dengan perjanjian khusus. Tidak akan ada kekerasan lagi." Ayahku mencoba duduk, matanya berkaca-kaca. "Tuan Anang, saya tidak pantas menerima kebaikan Anda setelah..." "Bukan untuk Anda," potong Pak Anang tegas. "Ini untuk Dinda." Ketika pandangannya beralih padaku, ada sesuatu dalam matanya yang membuat napasku tersendat. Sebuah perlindungan yang lebih dalam dari sekadar kewajiban suami. Dalam perjalanan pulang, mobil meluncur dalam keheningan. Hujan mulai turun, butirannya menari-nari di kaca jendela. "Ini terakhir kali, Dinda," ucap Pak Anang tiba-tiba,
suaranya berat. Aku akan buat perjanjian resmi bahwa semua utang ayahmu menjadi tanggunganku, tapi dengan syarat tidak ada lagi pinjaman baru. Aku mengangguk, air mata menetes lagi. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Dia menatapku sejenak sebelum kembali fokus ke jalan. Kau sudah membayarnya dengan menjadi istriku. Tapi ketika mobil melewati jalanan yang basah, pertanyaan menggelisahkan muncul dalam benakku. Apakah semua kebaikannya tulus? Atau ini hanya bagian dari permainan untuk membuatku semakin terikat padanya? Dan yang paling menakutkan, kenapa semakin dia berbuat baik, semakin mudah aku mempercayainya? Bahkan mungkin, semakin dalam perasaanku? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bermimpi aneh. Mimpi di mana Pak Anang bukan lagi suami palsu, tapi pria yang benar-benar mencintaiku. Dan ketika aku terbangun dengan jantung berdebar, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Garis antara sandiwara dan kenyataan dalam pernikahan ini mulai kabur. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali. Di satu sisi, ancaman dari debt collector ayahku sudah mereda berkat campur tangan Pak Anang. Di sisi lain, bayang-bayang gugatan hukum Yuni masih menggantung di atas kepala kami. Namun yang paling menguras emosiku adalah hubungan rumit dengan Siska, putri Pak Anang yang masih memandangku seperti sampah yang menempel di sepatu mahalnya. Hari ini, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan nafas tertahan, aku mengetuk pintu kamar Siska di lantai 3, ruang pribadi yang selama ini menjadi zona terlarang bagiku. Masuk, suaranya terdengar datar dari dalam. Begitu pintu terbuka, tercium bau lavender dan cat kuku. Siska sedang duduk di depan meja riasnya, mengenakan batrobe sutra sambil memerhatikan kukunya yang baru selesai dipoles. Kamarnya persis seperti bayanganku, modern, minimalis, dengan sentuhan emas di setiap sudut. Foto-foto perjalanannya ke Eropa terpajang rapi di dinding, bersama koleksi tas branded yang mungkin setara dengan harga rumah orang tuaku. Apa yang kau inginkan? Tanyanya tanpa menoleh, tetap berkonsentrasi pada kukunya. Aku menghela nafas dalam-dalam sebelum melangkah lebih jauh. Aku hanya ingin bicara, Siska. Bukan sebagai musuhmu, tapi sebagai... Aku ragu, sebagai keluarga. Dia akhirnya menoleh. Matanya menyipit sinis. Keluarga? Kau pikir menikahi ayahku selama beberapa minggu membuatmu layak menyebut diri keluarga? Meja rias di depannya dipenuhi produk skincare yang harganya membuatku pusing. Dengan hati-hati, aku duduk di ujung tempat tidurnya yang rapi. Aku tidak meminta ini, Siska. Tapi sekarang kita terikat dalam situasi yang sama. Aku memainkan ujung hijabku. Aku tahu kau membenciku, tapi bisakah kita setidaknya bersikap sopan di depan ayahmu? Dia terlihat sangat stres belakangan ini. Sesuatu dalam kata-kataku membuat ekspresinya berubah. Matanya yang biasanya dingin tiba-tiba menunjukkan kedipan kepedulian. Ayah memang terlihat lebih lelah akhir-akhir ini, gumamnya hampir tak terdengar. Karena gugatan ibumu, lanjutku berhati-hati. Dan mungkin karena kita yang terus bertengkar. Siska menghela nafas panjang sebelum menutup botol cat kukunya dengan keras. Kau tahu, aku tidak benar-benar membencimu, Dinda. Aku hanya... Dia berhenti, mencari kata yang tepat, tidak mengerti mengapa ayah memilih seseorang seperti kamu. Seseorang seperti aku. Ya, polos, tidak berpengalaman, dari dunia yang sama sekali berbeda. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Setelah ibu pergi, ayah selalu dikelilingi wanita-wanita sosialita yang mengincar hartanya. Lalu tiba-tiba dia membawamu pulang, gadis sederhana yang bahkan tidak tahu cara menggunakan sendok salad yang benar. Aku tersenyum pahit mendengarnya. Mungkin justru karena itulah dia memilihku. Aku tidak berpura-pura menjadi yang bukan. Ruangan kembali sunyi.
Di luar jendela, hujan mulai turun perlahan. Butirannya menempel di kaca seperti kristal-kristal kecil. "Ayah sakit, kau tahu," ucap Siska tiba-tiba. Suaranya jauh berbeda, lembut, bahkan rentan. Aku terkejut. "Sakit? Apa maksudmu?" Dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kedengkian di matanya. "Penyakit jantung. Dokter bilang dia harus operasi bypass, tapi dia menolak karena gugatan ibumu," sambungku, mulai memahami. Siska mengangguk pelan. Dia takut jika terjadi sesuatu padanya selama operasi, ibu akan mendapatkan segalanya. Dan sekarang dengan kehadiranmu, aku hanya umpan dalam permainan hukumnya. Bisikku menyelesaikan kalimatnya, rasa pahit menggenang di mulut. Tapi Siska menggeleng. Awalnya kupikir begitu. Tapi dia mengambil foto dari mejanya, gambar Pak Anang dan aku di acara amal minggu lalu. Ayah tidak pernah memandangi ibu seperti ini. Dalam foto itu, Pak Anang sedang menatapku dengan cara yang membuat dadaku berdebar. Penuh kebanggaan, kelembutan, dan sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa ku terjemahkan. "Kau mungkin berpikir ini hanya sandiwara," lanjut Siska, "tapi aku mengenal ayahku. Dan ada sesuatu yang berbeda dalam caranya bersamamu." Hujan di luar semakin deras. Suaranya menghantam atap seperti irama jantungku yang tak beraturan. "Aku tidak memintamu untuk menyukaiku, Siska," akhirnya kukatakan. "Tapi bisakah kita setidaknya berdamai? Untuk ayahmu." Dia memandangiku lama, lalu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari laci mejanya. Sebuah kotak kecil. "Ini untukmu. Sebenarnya sudah kubeli minggu lalu." Dengan hati-hati kuambil kotak itu. Di dalamnya ada bros mutiara kecil yang elegan. "Supaya kau tidak mempermalukan kami di acara keluarga besok," tambahnya cepat, tapi nada sinisnya sudah tidak setajam dulu. Malam itu, ketika Pak Anang pulang dari kantor, dia menemukan Siska dan aku sedang minum teh bersama di ruang keluarga. Ekspresi kaget dan kemudian senang di wajahnya lebih berharga dari apapun. "Ada apa ini?" tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya. Siska berdiri dan mencium pipi ayahnya. "Hanya perempuan-perempuan bonding. Yah, jangan khawatir." Ketika Siska pergi ke kamarnya, Pak Anang duduk di sampingku. "Apa yang terjadi antara kalian berdua?" Aku tersenyum kecil sambil memainkan bros mutiara pemberian Siska. "Kami menemukan kesamaan." "Ya? Apa itu?" "Kami sama-sama mencintaimu," bisikku tanpa berpikir. Begitu kata-kata itu meluncur, suasana tiba-tiba berubah. Pak Anang memandangiku dengan intensitas yang membuat seluruh tubuhku hangat. Tangannya yang besar dengan lembut menyentuh pipiku. Jempolnya mengusap lembut kulitku. "Dinda." Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, suara dering teleponnya memecah momen. Begitu melihat nomor yang muncul, wajahnya berubah. "Dokter Haryanto," bisiknya sebelum menjawab. Percakapan singkat itu mengubah seluruh ekspresinya. Ketika dia menutup telepon, wajahnya pucat. "Ayah." Siska yang turun kembali terlihat khawatir. Pak Anang menghela nafas berat. "Hasil tes terbaru, kondisi jantungku memburuk. Dokter bilang operasi tidak bisa ditunda lagi." Udara di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi berat. Aku tanpa berpikir meraih tangannya, merasakan genggamannya yang tiba-tiba dingin. "Kapan?" tanyaku. "Seminggu lagi." Dan dalam keheningan yang menyusul, kami bertiga saling berpandangan, menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Operasi berisiko tinggi, gugatan hukum Yuni yang belum selesai, dan hubungan rumit antara kami bertiga yang baru saja mulai membaik. Saat aku melihat Pak Anang memandangku dan Siska dengan mata berkaca-kaca, untuk pertama kalinya sejak pernikahan palsu ini dimulai, aku merasakan sesuatu yang menakutkan. Ketakutan akan kehilangan pria yang seharusnya tidak pernah kucintai.
Operasi jantung Pak Anang dijadwalkan 5 hari lagi. Tapi suasana di rumah sudah terasa seperti kuburan megah. Dokter-dokter keluar masuk, perawat pribadi mondar-mandir membawa alat-alat medis, dan aku, yang seharusnya hanya menjadi istri boneka, ternyata tidak bisa berhenti menggigit-gigit kuku sampai berdarah setiap kali memikirkan risiko 30% kematian yang disebutkan dokter. Pagi ini, aku menemukan Pak Anang sedang duduk sendirian di balkon kamarnya, memandangi taman belakang yang disiram hujan semalam. Di tangannya ada secangkir kopi hitam, yang seharusnya tidak boleh dia minum dalam kondisi seperti ini. "Mas," tegurku pelan, menyebut namanya langsung untuk pertama kalinya sejak menikah. "Kopi itu tidak baik untukmu." Dia menoleh, matanya yang biasanya penuh wibawa sekarang terlihat lelah. "Lebih baik mati karena kopi daripada karena pisau bedah," candanya pahit. Aku mengambil cangkir dari tangannya dengan lembut, jari-jari kami bersentuhan sebentar. Cukup untuk merasakan betapa dingin kulitnya. "Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Operasi ini akan berhasil." Dia memandangiku lama, lalu tiba-tiba menarik tanganku hingga aku duduk di sampingnya. "Dinda, ada sesuatu yang harus kuberitahu sebelum sesuatu terjadi." Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari taman. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berdebar kencang seperti drum perang. "Aku tidak menikahimu hanya karena utang ayahmu atau untuk melawan Yuni," ujarnya pelan, matanya tidak lepas dari wajahku. "Ada alasan lain, yang bahkan aku sendiri tidak mengerti saat itu." Dadaku sesak. "Apa maksudmu?" Tangannya yang besar dengan lembut menyentuh pipiku, mengusap lembut seperti menyentuh benda paling berharga di dunia. "Ketika kau datang ke kantorku dulu, membawa surat ayahmu yang memohon keringanan utang, ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Aku tercekat, tidak bisa bernapas. "Kau melihatku bukan sebagai Anang Wisnugroho si konglomerat, tapi sebagai manusia biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak Yuni meninggalkanku, aku merasa dilihat." Air mata menggenang di mataku, tapi aku menahannya. "Ini tidak benar. Ini tidak seharusnya terjadi. Kamu hanya stres karena operasi," bisikku, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Dia menggeleng, senyum kecil muncul di sudut bibirnya yang biasanya tegas. "Aku tahu ini tidak adil bagimu. Usiaku 2 kali lipatmu. Hidupku sudah penuh luka dan dendam. Tapi..." Suaranya pecah. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Hujan mulai turun lagi, tetapi kami tetap duduk di balkon, basah kuyup oleh air dan emosi yang tak terbendung. Aku ingin lari. Aku ingin tetap di sini selamanya. Aku ingin... Tiba-tiba tangannya meraih tanganku dengan erat. "Aku tidak meminta balasan, Dinda. Hanya izinkan aku mengatakan ini sekali saja, sebelum mungkin aku tidak lagi punya kesempatan." Dan di saat itulah sesuatu dalam diriku runtuh. Semua tembok pertahanan, semua pembenaran bahwa ini hanya pernikahan palsu, semua kebohongan yang kukatakan pada diri sendiri, luluh oleh kejujuran di matanya. Aku menunduk, air mata akhirnya jatuh menimpa tangan kami yang masih tergenggam. "Aku takut," bisikku, suaraku hancur. "Aku juga." Akunya, menarikku ke dalam pelukan. Bau parfumnya yang familiar sekarang bercampur dengan aroma hujan dan sedikit obat jantung. Dadanya yang lebar terasa kokoh meski tahu organ di dalamnya sedang bermasalah. Aku mendengar detak jantungnya. Tidak teratur, tapi kuat. "Hidup. Kalau sesuatu terjadi padamu," bisikku di dadanya. "Apa yang akan terjadi padaku? Pada ayahku? Pada Siska?" Dia mencium ubun-ubunku, bibirnya hangat di kulitku yang dingin. "Semuanya sudah kuatur. Kau dan keluargamu akan aman. Siska sudah dewasa, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi yang tidak kuucapkan adalah, aku tidak ingin warisanmu.
Aku ingin kamu tetap hidup. Ketika hujan reda, kami masih duduk berpelukan di balkon. Siska yang datang mencari ayahnya berhenti di ambang pintu, melihat kami dengan ekspresi aneh sebelum mundur perlahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar Pak Anang. Benar-benar tidur, dalam arti sesungguhnya. Kami berbaring berjauhan di ranjang besar itu, tapi setiap kali salah satu dari kami bergerak, kasur bergoyang pelan, mengingatkan bahwa kami tidak sendirian. "Mas?" bisikku di kegelapan. Operasinya akan berhasil." Diam sejenak. Lalu suaranya yang serak menjawab, "Kalau kau yang bilang, aku percaya." Dan di kegelapan itu, dengan hati berdebar dan mata berkaca-kaca, aku akhirnya berani mengakui pada diriku sendiri. Aku tidak ingin ini pernikahan palsu lagi. Aku tidak ingin dia hanya bertahan hidup. Aku ingin dia. Tapi besok adalah hari baru, dengan ketakutan dan operasi yang mengancam. Dan malam ini, dalam keheningan kamar yang gelap, aku hanya bisa berdoa agar masih ada waktu untuk perasaan yang bahkan tidak berani kuakui ini. Operasi Pak Anang dijadwalkan besok pagi. Dan seluruh rumah seperti hidup dalam gelembung ketegangan yang siap pecah setiap saat. Aku berdiri di depan lemari pakaian, memilih baju yang akan kupakai menemani ke rumah sakit. Sesuatu yang nyaman tapi tetap pantas, karena akan ada banyak keluarga dan kolega bisnisnya yang datang. Tanganku gemetar saat menyentuh sebuah kardigan biru tua, hadiah darinya minggu lalu. "Ini warnanya cocok dengan matamu," bisiknya waktu itu, membuat jantungku berdegup kencang. Saat aku menoleh, kulihat pantulan diriku di cermin. Wanita dengan mata berkantung karena kurang tidur. Garis-garis kecemasan yang mulai muncul di dahi. 3 bulan lalu aku adalah Dinda biasa. Gadis sederhana yang berjuang untuk keluarganya. Sekarang, aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Tok-tok. Siska masuk tanpa menunggu jawaban. Wajahnya juga menunjukkan kelelahan. "Ayah memintamu di ruang kerja. Ada sesuatu yang harus dibicarakan." Nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Apa terjadi sesuatu? Dia hanya menggeleng, tapi matanya menghindar. "Cepat ke bawah. Dia sedang menunggumu." Dengan jantung berdebar tak karuan, aku menuruni tangga marmer yang biasanya kupuji karena kemewahannya, tapi sekarang terasa seperti jalan menuju pengadilan. Pintu ruang kerja Pak Anang tertutup rapat. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pelan. "Masuk." Suaranya terdengar berat, lebih dalam dari biasanya. Begitu pintu terbuka, kulihat dia berdiri di depan jendela. Siluet tubuhnya yang tegap terpampang jelas melawan cahaya sore yang keemasan. Tapi yang membuatku terpana adalah kehadiran seorang pria muda yang duduk di sofa. Rambut ikal coklat, kemeja lengan digulung sembarangan, dan tatapan yang begitu familiar sehingga membuat seluruh tubuhku kaku. Reza. Mantanku. Cinta pertamaku. Pria yang pernah bersumpah akan mencariku sampai ke ujung dunia. "Dinda," sapa Reza dengan suara serak, matanya berbinar melihatku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Dunia seperti berputar kencang. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa menemukanku? "Dinda, sayang." Pak Anang memecah kebekuan. Suaranya datar tapi aku tahu itu nada yang dia gunakan saat rapat bisnis penting. "Tamu ini mengaku sebagai pacarmu. Dia bilang kau menghilang setelah paksaan pernikahan ini terjadi." Reza langsung berdiri, wajahnya penuh keyakinan. "Aku mencari Dinda kemana-mana. Ayahnya tidak mau memberitahu alamatnya, sampai akhirnya aku menyewa detektif swasta." Dia melangkah mendekatiku. "Dinda, kau dipaksa menikah dengan orang ini, kan? Aku datang untuk menyelamatkanmu." Aku melihat matanya, masih sama seperti 2 tahun lalu ketika kami putus setelah pertengkaran besar. Mata yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi sekarang hanya membuatku merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan sorot mata Pak Anang yang penuh kedalaman.
Reza, ini bukan. Dinda, Pak Anang memotong, kau punya hak untuk memilih. Jika kau ingin pergi dengan pria ini, aku tidak akan menahanmu. Tapi yang kudengar dari suaranya adalah, jika kau memilih pergi, operasiku besok akan kulakukan dengan hati yang lebih hancur dari jantungku yang sakit. Reza meraih tanganku. Ayo pergi dari sini, Din. Aku sudah siapkan semuanya. Kita bisa ke Bali, lalu. Aku menarik tanganku perlahan. Reza, kamu tidak mengerti. Aku tidak dipaksa. Wajahnya berubah. Apa? Kau memilih tinggal dengan kakek-kakek ini. Tatapannya mengejek ke arah Pak Anang. Demi uang? Aku tidak percaya kau bisa serendah ini, Dinda. Pak Anang bergerak cepat, berdiri di sampingku. Cukup, hardiknya dengan suara yang membuat ruangan terasa bergetar. Dinda sudah membuat pilihannya. Hormati itu. Tapi Reza tidak menyerah. Dinda, ingat janjiku dulu? Aku akan memberimu kebahagiaan yang layak kau dapatkan. Bukan menjadi istri simpanan orang kaya. Setiap kata seperti pisau yang menancap. Karena dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang sebenarnya terjadi? Apakah aku hanya terjebak dalam kehidupan mewah yang membutakan? Aku melihat ke Pak Anang, mencari jawaban di matanya. Yang kutemukan adalah ketakutan. Ketakutan yang sama yang kurasakan. Ketakutan akan kehilangan. Reza, ucapku pelan tapi tegas. Aku tidak butuh diselamatkan. Aku di sini karena pilihanku sendiri. Reza memandangiku dengan rasa sakit yang dalam. Kau mencintainya? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Aku bisa berbohong. Harusnya berbohong. Tapi ketika mataku bertemu dengan Pak Anang, sesuatu dalam diriku runtuh. Aku tidak tahu apa ini cinta. Jawabku jujur. Suaraku bergetar. Tapi aku tahu aku tidak ingin pergi. Reza mundur selangkah, wajahnya seperti orang yang baru saja ditampar. Kau sudah berubah. Dan dia pergi, meninggalkan keheningan yang menyiksa. Begitu pintu tertutup, kakiku lunglai. Pak Anang menangkapku sebelum aku terjatuh. Dinda. Aku menangis di pelukannya, air mata yang selama ini kutahan akhirnya meledak. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku tidak seharusnya merasa seperti ini. Kamu seharusnya hanya suamiku di atas kertas. Dia mengelus punggungku dengan lembut. Aku tahu. Aku juga tidak merencanakan ini. Kemudian, dengan sangat perlahan, dia mengangkat wajahku. Matanya yang biasanya penuh wibawa sekarang begitu rentan. Tapi hidup jarang mengikuti rencana, bukan? Dan di saat itulah aku melakukan sesuatu yang gila. Aku menciumnya. Bibirnya hangat dan lembut, bertentangan dengan bayanganku tentang seorang pria berusia 55 tahun. Tangannya yang besar meraih pinggangku, menarikku lebih dekat. Rasanya seperti menemukan oasis setelah berjalan di gurun. Benar, alami, dan sangat menakutkan. Ketika kami akhirnya berpisah, dahi kami masih bersentuhan. Besok, bisiknya, apapun yang terjadi, ketahuilah bahwa bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku menutup matanya dengan jari. Jangan bicara seperti itu. Kamu akan baik-baik saja. Dan setelah ini, kita akan bicara tentang apa arti semua ini. Dia mengangguk, mencium telapak tanganku sebelum melepaskannya. Aku harus mempersiapkan beberapa dokumen untuk jaga-jaga. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon kamarnya, memandangi bintang-bintang yang tersembunyi di balik polusi cahaya Jakarta. Reza telah mengirim 100 pesan, tapi aku tidak membalas satupun. Yang kupikirkan hanya satu, bagaimana bisa aku, Dinda yang sederhana, jatuh cinta pada pria yang seharusnya hanya menjadi jalan keluar dari masalah?
Dan bagaimana jika besok aku kehilangan kesempatan untuk memberitahunya bahwa perasaan ini nyata? Angin malam berhembus pelan, membawa serta aroma melati dan ketakutan terbesarku, bahwa mungkin sudah terlambat untuk mengakui bahwa ini bukan lagi pernikahan palsu. Pagi operasi Pak Anang tiba dengan langit kelabu yang mengancam hujan. Aku duduk di kamar mandi suite rumah sakit, menatap wajahku yang pucat di cermin. Air dingin yang kucipratkan ke wajah tidak berhasil menghilangkan lingkaran hitam di bawah mataku, bekas dari semalam yang kuhabiskan dengan berguling-guling di kasur, memikirkan ciuman gegabah yang mungkin akan menjadi yang terakhir. Nyonya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 7. Suara perawat membuyarkan lamunanku. Aku bergegas menyelesaikan dandananku, bedak tipis, lipstik nude, dan jilbab sederhana. Tidak ada yang mewah, karena hari ini bukan tentang penampilan. Hari ini tentang bertahan. Ketika aku masuk ke ruang tunggu VIP, seluruh keluarga besar Pak Anang sudah berkumpul. Siska langsung menyambutku. Wajahnya yang biasanya percaya diri sekarang terlihat rapuh. Dokter bilang operasi akan berlangsung 5 jam, bisiknya sambil menggenggam tanganku erat. Tapi yang membuat nafasku tersekat adalah kehadiran Yuni di sudut ruangan, berdiri elegan dengan setelan Chanel dan senyum tipis. Dinda, sapanya dingin ketika aku lewat. Jangan khawatir, jika sesuatu terjadi pada Anang, aku akan pastikan kau dapat bagian yang pantas. Siska hampir menerkam, tapi kuantarkan. Hari ini bukan waktunya, Bu, kataku dengan tenang yang tidak kukira kupunya. Ini tentang Anang, bukan harta. Yuni tertawa kecil. Kau benar-benar percaya dia mencintaimu? Pria seumurannya hanya butuh boneka muda untuk Ibu, teriak Siska. Ayah sedang di ruang operasi. Suasana tegang itu terpecah ketika dokter bedah masuk. Kami siap memulai. Tuan Anang meminta bertemu istri sebelum dibius. Semua mata tertuju padaku. Pipiku panas, tapi aku mengangkat dagu dan mengikuti dokter. Di ruang praoperasi, Pak Anang terbaring di tempat tidur dengan selang infus di tangannya. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa sekarang terlihat lelah dan rentan. Tapi matanya masih sama, menyala begitu melihatku. Dinda, bisiknya, tangannya yang dingin meraih tanganku. Aku menekan tangannya erat-erat. Kamu harus kembali dengan selamat. Kita belum selesai bicara. Dia tersenyum kecil, lalu tiba-tiba menarikku lebih dekat. Aku ingin kau pegang ini, bisiknya sambil menyelipkan sebuah kunci kecil di tanganku. Berangkas di rumah, belakang lukisan Van Gogh palsu di ruang kerjaku. Jika sesuatu terjadi, semuanya ada di sana. Jangan bicara seperti. Dengarkan, potongnya tegas. Ada surat untukmu. Dan rekaman pembicaraan antara Yuni dan debt collectormu. Bukti bahwa dia yang menyuruh mereka mengancam ayahmu. Aku terkesiap. Apa? Tapi kenapa? Untuk memaksamu menjauh dariku, jawabnya pelan. Dia tahu kita menikah hanya di atas kertas, dan takut jika kita benar-benar jatuh cinta, hak warisnya akan hilang. Perawat datang memberitahu waktu sudah habis. Pak Anang menarik tanganku untuk yang terakhir kalinya. Dinda, apapun yang terjadi nanti, ketahuilah bahwa tidak, potongku, air mata akhirnya jatuh. Katakan padaku setelah operasi. Aku mau mendengarnya ketika kau sudah sembuh. Dokter membawanya pergi, meninggalkanku berdiri kaku di tengah ruangan kosong. Jari-jariku masih menggenggam erat kunci kecil itu. Di ruang tunggu, ketegangan semakin memuncak. Yuni terus menerima telepon dengan suara rendah, sementara Siska mondar-mandir seperti harimau dalam sangkar. Aku mencoba berdoa, tapi yang terbayang hanya wajah Pak Anang yang memudar saat dibawa masuk ke ruang operasi. Jam ketiga, kejadian tak terduga terjadi. Sebuah video tiba-tiba menyebar di grup WhatsApp keluarga besar.
Dengan gemetar, kubuka file itu, dan dunia seolah runtuh. Ada aku, di sebuah kamar hotel, hanya mengenakan handuk, sedang dipeluk erat oleh Reza. Tanggal di sudut video menunjukkan kemarin siang. Waktu yang mustahil karena aku sedang bersama Pak Anang sepanjang hari. Ini editan. Teriakku, tapi sudah terlambat. Yuni berdiri dengan wajah kemenangan. Jadi istri Anang yang suci ternyata selingkuh? Aku akan pastikan hakim melihat ini. Siska memandangku dengan tatapan hancur. Aku mulai percaya padamu, Dinda. Aku mencoba menjelaskan, tapi suara-suara lain sudah memenuhi ruangan. Pemburu harta. Pelacur berjilbab. Anang akan menceraikanmu saat dia sadar. Dengan panik, aku menelepon Reza. Langsung diangkat. Apa yang kau lakukan? Desakku. Yuni membayarku 500 juta untuk membuat video itu. Jawabnya dingin. Dia butuh bukti untuk menggugat cerai. Maaf, Dinda, tapi uang tidak bisa ditolak. Ketika jam operasi menunjukkan 5 jam, dokter keluar dengan wajah suram. Ada komplikasi, perdarahan internal. Kami berusaha semampu. Aku tidak mendengar sisanya. Dunia berputar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku pingsan. Ketika sadar, aku terbaring di ruang pemulihan. Siska duduk di sampingku, wajahnya basah oleh air mata. Ayah selamat, bisiknya. Tapi dia koma. Dokter tidak tahu kapan akan bangun. Dan kemudian, dengan tatapan dingin yang membuat darahku membeku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Keluarga sudah memutuskan untuk membekukan semua aset ayah sampai dia sadar. Termasuk rekening-rekeningmu. Dia melempar sebuah surat kabar ke pangkuanku. Foto besarku menghiasi halaman depan, gambar dari video palsu itu, dengan judul mengerikan, istri muda konglomerat ketahuan selingkuh sebelum operasi. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Ini semua rencana Yuni. Dan sekarang, dengan Pak Anang tak sadarkan diri, aku sendirian melawan serigala-serigala yang mengincar harta dan nyawanya. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu, kunci kecil di saku bajuku, dan rahasia yang tersimpan di brankas rumah. Dengan atau tanpa Pak Anang yang sadar, aku akan buktikan kebenarannya. Aku mungkin terjebak dalam permainan dusta, tapi aku bukan lagi Dinda yang lemah yang mereka kenal. Aku adalah istri Anang Wisnugroho, dan aku akan berjuang untuk suamiku sampai napas terakhir. Rumah megah yang biasanya dipenuhi pelayan sekarang terasa seperti istana hantu. Sejak Pak Anang dinyatakan koma seminggu yang lalu, suasana berubah drastis. Yuni dengan congkaknya mengambil alih kendali rumah, mengatur penjagaan ketat di kamar Pak Anang di rumah sakit, bahkan memberhentikan sebagian besar staf yang dianggap terlalu setia pada mantan suaminya. Aku berdiri di depan lukisan Van Gogh palsu di ruang kerja Pak Anang. Jari-jariku menggenggam erat kunci kecil yang diberikannya. Suara langkah kaki di lorong membuatku menahan napas. Apakah Yuni mengendap-endap lagi? Tapi tidak. Kali ini hanya angin yang menggoyang tirai jendela. Dengan hati berdebar, kuangkat lukisan itu dan menemukan brankas kecil tersembunyi di dinding. Kunci pas sempurna. Saat pintu brankas terbuka, yang kudapati adalah setumpuk dokumen, sebuah flash disk, dan surat dengan namaku tertulis rapi di atasnya. Tangan gemetar, kurai surat itu dan membukanya. Dinda sayang, jika kau membaca ini, berarti operasiku tidak berjalan baik. Pertama, aku minta maaf telah membawamu ke dalam kekacauan hidupku. Kedua, percayalah bahwa segala yang kulakukan, termasuk menikahimu, awalnya memang untuk melindungi asetku dari Yuni, tapi kemudian menjadi lebih dari itu. Di flash disk ini ada rekaman percakapan Yuni dengan debt collector yang mengancam ayahmu. Juga bukti transfer dari rekeningnya ke Reza untuk video palsu itu. Tapi yang paling penting, ada surat wasiat terbaruku yang menetapkan kau sebagai penerima utama,
dengan syarat kita masih menikah saat aku meninggal. Yuni punya anak haram dariku, seorang putra yang kuluputkan selama 28 tahun. Namanya Arga. Dia tidak tahu siapa ayahnya. Jika suatu saat dia muncul, tolong sampaikan padanya bahwa aku menyesal tidak pernah menjadi ayah yang layak. Aku tidak tahu apakah kita sempat membicarakan perasaan kita yang sebenarnya. Tapi andai kata ini surat terakhirku, ketahuilah bahwa di usiaku yang ke-55, kau memberiku hadiah terindah, cinta yang tidak kuduga akan kumiliki lagi. Anang. Air mataku menetes membasahi kertas itu. Selama ini, di balik sikap tegasnya, ternyata Pak Anang menyimpan begitu banyak penyesalan dan kerinduan. Tiba-tiba, suara ribut dari lantai bawah memecah konsentrasiku. Cepat-cepat kuambil flash disk dan surat wasiat, menyimpannya di balik jilbabku sebelum menutup kembali brankas. Di lantai 1, keributan semakin menjadi. Aku menemukan Siska sedang berdebat sengit dengan seorang pria tinggi besar yang wajahnya, ya Tuhan, matanya persis seperti Pak Anang muda. Kau tidak berhak berada di sini, hardik Siska, wajahnya merah padam. Aku hanya ingin melihat ayahku, jawab pemuda itu. Arga, pastinya, dengan suara serak. Setelah 28 tahun, aku berhak tahu siapa dia sebelum terlambat. Yuni tiba-tiba muncul dari ruang tamu. Wajahnya pucat melihat Arga. Siapa kau? Arga mengangkat dagu. Aku Arga Wirawan, anak Anang Wisnugroho yang selama ini disembunyikan. Ruang tamu menjadi senyap. Semua mata tertuju pada Yuni yang tiba-tiba terhuyung mundur. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Siska memandangiku, matanya penuh pertanyaan. Tapi aku terlalu terpaku pada Arga. Dia adalah bukti hidup dari masa lalu kelam Pak Anang. Aku punya tes DNA. Lanjut Arga melempar amplop ke meja. Ibu biologiku adalah mantan sekretaris ayah. Dia meninggal setahun lalu dan baru memberitahuku kebenaran sebelum meninggal. Yuni seperti melihat hantu. Kau datang untuk warisan. Arga menggeleng. Aku datang karena ingin mengenal ayahku. Tapi sekarang, matanya berpindah ke foto keluarga di dinding di mana hanya Siska dan Yuni yang ada. Aku mengerti kenapa ibu selalu bilang ayahku seorang pengecut. Aku tidak tahan lagi. Itu tidak benar. Semua kepala menoleh ke arahku. Arga mengerutkan kening. Dan kau siapa? Aku Dinda, istrinya. Langkahku mantap menghampirinya. Dan ayahmu bukan pengecut. Dia. Napasku tersendat. Dia menyesal. Surat-surat di brankasnya membuktikan dia selalu mencari kabarmu. Yuni tiba-tiba tertawa histeris. Luar biasa. Sekarang si istri muda berpura-pura tahu segalanya tentang suaminya. Tapi Siska mendekati Arga. Jika kau benar saudaraku, ujarnya dengan suara gemetar, maka kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Arga memandangiku, seolah mencari kebenaran. Aku mengangguk pelan. Dia tidak bohong. Pak Anang, ayahmu, dia orang baik. Keributan kembali terjadi ketika pengacara keluarga tiba-tiba masuk dengan dokumen-dokumen. Kami perlu rapat keluarga untuk membahas status Tuan Anang dan aset-asetnya, ujarnya dengan resmi. Bu Yuni segera mengambil alih. Tentu. Tapi hanya keluarga inti yang boleh hadir. Matanya menatapku penuh kemenangan. Itu berarti tidak termasuk istri yang ketahuan selingkuh. Aku menggigit bibir. Ini saatnya. Dengan tangan gemetar, kuambil flash disk dari jilbabku. Sebelum memutuskan siapa yang berhak, mungkin kalian semua perlu melihat ini. Di layar televisi besar ruang keluarga, rekaman di flash disk mulai berputar. Video itu jelas menunjukkan Bu Yuni sedang berbicara dengan debt collector yang mengancam ayahku. Lunaskan utang Ridwan atau kami akan membakar rumahnya,
kata debt collector itu. Yuni tersenyum dingin. Lakukan. Dan pastikan putrinya melihatnya. Aku ingin si Dinda kecil itu berlari mencari perlindungan ke pelukan Anang. Tapi yang membuat semua orang terkesiap adalah adegan berikutnya. Yuni jelas-jelas mengatakan, "Aku tidak peduli jika Anang mati dalam operasi. Yang penting hartanya tidak jatuh ke tangan istri mudanya." Ruang keluarga menjadi senyap. Siska memandang ibunya dengan wajah hancur. "Ibu, bagaimana bisa?" Bu Yuni berdiri gemetar. Itu rekaman editan. Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari flash disk, surat wasiat terbaru Pak Anang yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, semua aset akan dipegang oleh Siska dan aku, dengan klausul khusus. Jika Yuni mencoba menggugat, bukti di flash disk ini akan menjadi senjata hukum. Arga tiba-tiba tertawa pahit. Keluarga yang menyenangkan rupanya. Bu Yuni seperti orang kesurupan. Kau tidak akan menang. Aku akan buktikan surat wasiat itu palsu. Dan rekaman itu tidak sah di pengadilan. Tapi pengacara keluarga menggeleng. Sayangnya, Bu Yuni, rekaman itu dilengkapi bukti transfer dari rekening pribadi Anda. Ini cukup untuk membuka penyelidikan. Di tengah kekacauan itu, telepon rumah berdering. Perawat dari rumah sakit memberitahu bahwa ada perubahan kondisi Pak Anang. Dia menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Aku tidak lagi peduli dengan teriakan Bu Yuni atau pandangan kaget Arga. Aku berlari keluar, melompat ke mobil pertama yang kulihat, dan memekik pada sopir. "Rumah sakit. Cepat." Dalam perjalanan, ponselku berdering. Sebuah pesan dari Reza. "Aku menyesal, Din. Bu Yuni memanfaatkanku. Aku akan menjadi saksi untukmu jika diperlukan." Tapi yang paling mengejutkan adalah pesan berikutnya dari nomor tak dikenal. "Nyonya, ada seseorang mengendap-endap di kamar Tuan Anang. Kami mencurigai upaya pembunuhan." Dunia seolah berhenti berputar. Jika sesuatu terjadi pada Pak Anang sekarang, setelah semua pengakuan dan perasaan yang akhirnya berani kuakui, "Lebih cepat," teriakku pada sopir, sambil memejamkan mata dan berdoa. Di tengah semua kekacauan hari ini, satu hal yang jelas, pertempuran belum berakhir. Dan mungkin, yang paling berbahaya justru sedang menunggu di rumah sakit. Mobil meluncur kencang menuju rumah sakit. Jantungku berdegup tak karuan mengikuti setiap tikungan tajam. Pikiranku dipenuhi gambaran mengerikan. Seseorang yang menyusup ke kamar Pak Anang, tangan tak dikenal yang mungkin sedang mencabut selang infusnya atau menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya yang sedang lemah. "Tolong lebih cepat," desakku pada sopir. Jari-jariku mencengkeram jok mobil sampai terasa sakit. Ketika kami akhirnya tiba di rumah sakit, aku melesat keluar sebelum mobil benar-benar berhenti, berlari melewati pintu putar dan menerobos kerumunan di lobi. Petugas keamanan mencoba menghentikanku, tapi aku mengacungkan kartu pengunjung VIP yang diberikan Siska. "Kamar Icu Tuan Anang Wisnugroho. Sekarang." Lift terasa terlalu lambat. Aku memilih tangga darurat, menaiki 3 lantai dengan nafas tersengal-sengal. Ketika sampai di koridor Icu, kulihat 2 orang perawat berdebat dengan seorang pria berbaju dokter yang tidak kukenal. "Tidak ada yang boleh masuk kecuali keluarga inti," protes salah satu perawat. Pria itu berpaling ketika mendengar langkah kakiku. Wajahnya tertutup masker, tapi matanya yang dingin membuatku merinding. Dalam sekejap, dia berbalik dan berjalan cepat ke arah berlawanan. "Tunggu," teriakku, tapi dia sudah menghilang di belakang pintu tangga darurat. Aku bergegas ke kamar Pak Anang. Jantungku hampir berhenti ketika melihat pintunya terbuka lebar. Tapi di dalam, Pak Anang masih terbaring tak bergerak. Monitor jantungnya masih menunjukkan garis-garis kehidupan yang stabil. "Ada seseorang di sini tadi?" tanyaku pada perawat yang masuk membuntutiku. Perawat itu menggeleng. "Hanya dokter jaga yang memeriksa." "Bukan dokter itu. Pria tadi yang kabur."
Perawat-perawat saling pandang. Kami tidak melihat siapa-siapa, Nyonya. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Apakah aku berhalusinasi? Atau pria itu benar-benar ada dan berhasil menghapus jejaknya? Dengan gemetar, aku memeriksa setiap selang dan alat yang terpasang pada Pak Anang. Tidak ada yang tampak terganggu. Lalu kulihat sesuatu yang aneh. Sebuah bekas suntikan kecil di lengan kanannya yang tidak ada sebelumnya. Perawat, ini suntikan apa? Perawat itu terkejut. Kami tidak memberikan suntikan apapun hari ini. Panik. Aku langsung menekan tombol darurat. Dalam hitungan menit, dokter jaga datang dan memeriksa. Kami akan segera tes darah, janjinya dengan wajah tegang. Sementara menunggu hasil, aku duduk di samping ranjang Pak Anang, menggenggam tangannya yang dingin. Tolong bertahan, bisikku. Aku menemukan suratmu. Aku tahu tentang Arga. Dan aku. Suaraku tercekat. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Tiba-tiba, tangannya bergerak. Hanya sentakan kecil, tapi cukup untuk membuatku terlonjak. Dokter. Dia bergerak. Tim dokter berhamburan masuk, memeriksa setiap monitor dan refleksnya. Respon positif, ujar dokter senior. Tuan Anang mungkin akan segera sadar. Air mata mengalir deras di pipiku. Tapi kegembiraanku terpotong oleh kedatangan Siska dan Arga yang terburu-buru masuk. Ayah. Siska langsung berlutut di sisi lain ranjang. Arga berdiri agak jauh, wajahnya tak terbaca. Tapi matanya yang persis seperti Pak Anang, tidak lepas dari sosok pria di ranjang itu. Hasil tes darah keluar dengan mengejutkan. Ada jejak obat penenang dosis rendah dalam tubuh Pak Anang. Cukup untuk memperlambat pemulihan, tapi tidak membunuh, jelas dokter. Siska memandangku. Siapa yang melakukan ini? Bu Yuni, jawabku tanpa ragu. Dia tahu ayahmu hampir sadar dan bisa membongkar semua kebohongannya. Arga tiba-tiba bersuara. Aku akan jaga dia. Suaranya tegas. Sebagai anaknya. Mata Siska berkaca-kaca mendengarnya. Aku mengangguk, tersentuh oleh kesediaan Arga yang baru saja mengetahui ayahnya. Malam itu, ketika Siska dan Arga bergantian jaga, aku pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju. Tapi di tengah perjalanan, perutku tiba-tiba mual hebat. Sopir terpaksa berhenti di pinggir jalan saat aku muntah-muntah di selokan. Nyonya tidak apa-apa? Tanyanya khawatir. Aku menggeleng, mencoba menenangkan perut yang masih bergejolak. Hanya kecapean. Tapi ketika sampai di rumah, rasa mual itu kembali. Aku ingat sudah seminggu ini sering pusing dan mual, tapi mengira itu karena stres. Tanpa berpikir panjang, kuambil tes kehamilan yang tersisa dari saat Siska curiga pacarnya hamil bulan lalu. 2 garis merah. Positif. Aku terjatuh di lantai kamar mandi, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana mungkin? Aku dan Pak Anang tidak pernah. Tiba-tiba, ingatanku melayang pada malam sebelum operasi. Ketika kami minum anggur bersama di balkon. Ketika aku pusing dan dibantu ke kamar. Ketika ku dengar suara lembutnya membisikkan sesuatu yang tidak kuingat. Apakah? Tapi tidak. Pak Anang bukan tipe orang yang akan memanfaatkanku dalam keadaan tidak sadar. Pasti ada penjelasan lain. Ponselku berdering. Siska. Dinda, cepat ke rumah sakit. Ayah membuka mata. Segala pikiran tentang tes kehamilan langsung terlupakan. Aku berlari keluar, melompat ke mobil, dan kembali ke rumah sakit dengan jantung berdebar kencang. Di kamar Icu, Pak Anang memang sudah membuka mata, meski tampak bingung dan lemah. Matanya mencari-cari, berhenti ketika melihatku. Bibirnya yang pucat bergerak-gerak, mencoba berbicara. Aku segera memegang tangannya. Jangan bicara dulu.
istirahat saja. Tapi dia menggeleng lemah, matanya tidak lepas dari wajahku. Dinda. Suaranya parau. Aku, mimpi, kau. Siska dan Arga memberi kami ruang. Ketika hanya berdua, Pak Anang mencoba tersenyum. Suratku kau baca. Aku mengangguk, menahan isak. Semuanya. Dan aku menemukan Arga. Dia di sini, Mas. Dia memaafkanmu. Air mata mengalir di pelipisnya. Dan, kau? Bisakah kau memaafkanku? Memaafkan apa? Atas malam itu. Dadaku sesak. Malam apa? Matanya menatapku penuh penyesalan. Sebelum operasi, anggur itu, aku tidak seharusnya. Dan di saat itulah aku mengerti. Malam itu memang terjadi sesuatu. Dan sekarang, tangan gemetar. Kuambil tes kehamilan dari tas dan tunjukkan padanya. Mas, aku hamil. Wajahnya berubah drastis. Dari penyesalan menjadi keheranan. Lalu sesuatu yang lebih dalam. Kau yakin? Tes menunjukkan positif. Tapi bagaimana bisa? Dia menutup matanya, nafas tersengal. Aku minta maaf, aku tidak terkendali malam itu. Kau pingsan di pelukanku, dan aku mundur selangkah, rasa mual kembali menyerang. Ini tidak mungkin. Pak Anang tidak akan melakukan itu. Tapi ketika matanya yang penuh air mata menatapku, aku tahu dia mengatakan kebenaran. Dan sekarang, ada kehidupan baru di dalam rahimku, buah dari sebuah momen yang bahkan tidak kuingat. Tolong jangan benci aku, bisiknya lemah. Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi ketika melihatnya terbaring lemah, dengan monitor jantung yang masih berdetak tidak stabil, yang bisa kulakukan hanya menangis. Di luar jendela, hujan mulai turun lagi. Dan di dalam diriku, sebuah kehidupan kecil mulai tumbuh. Sebuah rahasia baru dalam hubungan kami yang sudah dipenuhi begitu banyak kebohongan. Apakah ini awal yang baru? Atau justru akhir dari segalanya? 6 bulan kemudian, aku berdiri di tepi pantai Bali, menatap ombak yang bergulung-gulung menerpa pasir putih. Perutku sudah membulat dengan jelas di balik gaun musim panas longgar. Kehidupan kecil di dalamnya semakin aktif bergerak setiap hari. Masih mual. Suara itu, suara yang sudah begitu akrab di telingaku, mendekat dari belakang. Aku menoleh, menemukan Pak Anang berdiri di sana dengan kemeja linen putih terbuka di bagian leher. Wajahnya yang dulu pucat kini sudah kembali bersemu sehat. Bekas operasi jantungnya hanya tinggal garis tipis di dadanya. Tapi bagiku itu adalah bukti betapa dekatnya kami kehilangan dia. Sudah berkurang, jawabku sambil menatapnya tersenyum. Dia melangkah mendekat, tangannya yang hangat dengan lembut menempel di perutku. Dia aktif hari ini. Sepertinya dapat sifat ayahnya yang tidak bisa diam. Candaku. Senja mulai turun, mengecat langit dengan warna jingga dan ungu. Ini adalah perjalanan terakhir kami sebelum kelahiran, dan sebelum keputusan besar yang harus kami ambil. Setelah Pak Anang sadar dari komanya, segala sesuatu berubah begitu cepat. Bu Yuni ditangkap karena upaya pembunuhan dan pemalsuan dokumen. Reza menjadi saksi kunci yang membantu membersihkan namaku dari skandal video palsu. Siska dan Arga, yang ternyata adalah saudara kandung, kini menjalankan bisnis keluarga bersama. Dan kami memutuskan untuk tinggal bersama, mencoba menjalani pernikahan yang nyata meski awalnya dimulai dengan kebohongan. Dinda, Pak Anang tiba-tiba bersuara serius, memutarkan tubuhku untuk menghadapnya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Dia berlutut di pasir, dan jantungku berhenti berdetak. Aku tahu pernikahan kita dimulai dengan cara yang salah. Aku memaksamu, memanfaatkan keadaan, dan yang terburuk, suaranya tercekat. Aku mengambil sesuatu yang bukan hakku. Matanya yang jujur menatapku,
berlinang air mata. Tapi cintaku padamu sungguh nyata. Dan jika kau memberiku kesempatan, aku ingin memulai segalanya dari awal. Dengan jujur, dengan cinta yang tulus, sebagai suami yang layak untukmu dan bayi kita. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah cincin pertunangan sederhana berlian kecil. Dinda, maukah kau menikahiku? Untuk kedua kalinya, tapi kali ini karena cinta. Air mataku jatuh membasahi pasir. Ini bukan proposal mewah seperti yang bisa dia berikan. Tidak ada bunga berlimpah atau orkestra, hanya kami berdua dan ombak yang menjadi saksi. Aku punya syarat, bisikku. Apa saja? Jawabnya cepat. Pertama, tidak ada lagi rahasia di antara kita. Dia mengangguk sungguh-sungguh. Kedua, kita rawat bayi ini bersama-sama, dengan semua cinta yang kita punya. Bahkan lebih dari itu, janjinya. Dan terakhir, aku berhenti, menatapnya dalam-dalam. Kau harus berjanji akan hidup panjang umur untuk kami. Tidak ada lagi operasi jantung, tidak ada lagi koma. Dia tertawa, suaranya yang dalam bergema di antara deburan ombak. Aku janji. Aku punya terlalu banyak alasan untuk hidup sekarang. Kalau begitu ya, jawabku sambil menariknya berdiri. Aku mau menikahimu lagi, Anang Wisnugroho. Tapi kali ini, karena cinta. Ciumannya lembut tapi penuh arti, berbeda dengan ciuman penuh nafsu sebelum operasi dulu. Ini adalah janji. Janji untuk memulai babak baru dalam hidup kami. Di kejauhan, Siska dan Arga berteriak kegirangan dari balkon villa mereka. Ternyata mereka sudah mengintip seluruh proses. Bahkan mantan pacarku, Reza, yang sekarang menjadi manajer restoran kami di Bali, melambai-lambaikan tangan dari kejauhan. Malam itu, ketika kami berbaring di bel-bel sambil mendengarkan deburan ombak, tangan Pak Anang tak lepas dari perutku. Kau tidak pernah menyesal? Tanyanya tiba-tiba. Dengan semua yang terjadi, dengan cara kita memulai. Aku memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit Bali. Tidak, jawabku jujur. Karena semua itu membawaku ke sini, ke saat ini, bersamamu. Bayi dalam kandunganku menendang keras, seolah setuju. Kami tertawa bersama, dan dalam detik itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Tidak peduli bagaimana awalnya, kisah kami akan berakhir dengan bahagia. Dan ini baru babak pertama.